Hello, welcome back to my channel. Baik lagi bersama gue Putri lagi-lagi. Dan di video kali ini gue bakal ngebahas tentang perbedaan penerbit self-publish, indie, sama mayor. Penasaran kan? Tapi gue gak bakal ngasih tahu sebelum kalian like, komen, dan subscribe, juga share video ini ke teman-teman kalian. Ayo gue tungguin. Cepetan, like, subscribe. Jadi banyak banget permintaan buat gue ngebahas masalah ini. Kadang banyak sih, ada beberapa yang nggak tahu apa itu perbedaan dari self-publish, indie, sama mayor. Dan sebenarnya bedanya tuh jauh banget. Jadi antara satu dan lainnya itu perbedaannya bener-bener kelihatan gitu. Jadi langsung aja, yang pertama gue mau ngejelasin tentang self-publishing. Jadi namanya juga self-publishing. Self artinya diri sendiri, publishing artinya menerbitkan. Jadi kita menerbitkan sendiri gitu. Jadi dari modal itu semuanya dari kita. Terus kalau mau ada layout atau mau ada editing ulang itu juga dari kita sendiri gitu. Jadi lo yang nulis, lo yang ngedit, lo yang layout, sampai lo yang ngebawa ke percetakan, dan lo yang membuat tulisan lo itu menjadi buku. Jadi semuanya itu lo yang buat. Tapi enaknya di self-publish ini adalah karena semuanya lo, jadinya yang untung juga lo. Jadi mau lo kasih harga berapapun ya terserah lo gitu. Misalnya harga satu bukunya itu 20.000, lo mau jual 99.000, berarti lo untung 79.000. Wow banget kan? Makanya dari self-publish itu, kalau kalian mau mengais keuntungan yang lebih besar, ya kalian harus dengan self-publish itu. Tapi nggak enaknya, kayak marketingnya kan nggak ada, distributornya juga nggak ada. Jadi kita mendistribusikan novel kita sendiri, kita ngejual di pasar kita sendiri. Kita nggak akan bisa masuk ke Gramedia, karena biasanya penerbit-penerbit yang masuk Gramedia itu adalah penerbit-penerbit mayor. Jadi self-publish ini sebenarnya lebih enak kalau kalian punya followers banyak, kalian udah punya pasar, kalian udah pernah nerbitin buku bestseller, pembaca kalian udah banyak. Self-publish ini tuh bakal menguntungkan banget. Tapi kalau misalnya kalian masih baru, followers kalian sedikit, nggak ada yang kenal kalian, jangan harap kalian bisa untung pakai cara ini. Tapi kalau misalnya kalian mau self-publish, terus kayak misalnya cuma 3 buku buat jadi koleksi aja, itu nggak apa-apa sih. Kayak ada kebanggaan tersendiri kan kalau misalnya kita punya sebuah karya dalam bentuk yang sesungguhnya gitu, yang bisa kita banggain ke orang-orang walaupun cuma self-publish. Yang kedua, penerbit indie. Jadi penerbit indie ini ada 2 macam nih. Yang pertama itu kita dikasih modal, jadi kita cuma tinggal ngasih naskah aja, kita dieditin, kita di layoutin, kita juga dibikinin cover sampai kita dicetakin. Tapi sama kayak self-publish, penerbit indie ini nggak akan masuk Gramedia ataupun toko-toko buku yang sering kalian temuin tuh di mall-mall atau di jalanan. Kalian bisa masarin buku kalian paling cuma di online shop, Instagram penerbitnya, sama media sosial yang kalian punya gitu. Sebenarnya hampir sama sih kayak self-publish, cuma bedanya kita lebih diurusin aja, dibantuin ke percetakannya, dibantuin juga layoutnya, bikin cover, dan lain-lain. Tapi ada juga penerbit indie yang modalnya dari kita. Nah ini yang gak enaknya, kayak misalnya modalnya dari kita, terus kita kasih ke mereka, tapi untungnya dibagi gitu. Ngerti gak sih? Padahal kita yang modal tapi untungnya dibagi. Itu nggak enak sih buat gue. Sebenarnya beda penerbit indie sama self-publish itu sedikit sih gue bilang. Kalau misalnya layout dan editing lu juga bisa ngelakuin sendiri kan. Bedanya cuma di logo kan. Kalau kita nerbitin sendiri kan nggak ada logonya. Terus kalau penerbit indie tuh ada logonya kan. Mungkin itu bisa jadi kebanggaan tersendiri buat kalian, meskipun penerbit itu entah ada atau tidak ada. Karena yang gue temuin kebanyakan penerbit indie itu kayak nggak jelas gitu, walaupun meskipun kita udah terikat kontrak sama mereka entah berapa tahun gitu, tapi keberadaan mereka mungkin nggak sampai kontrak itu habis gitu, entah tiba-tiba ada yang ganti nama, bangkrut gitu.
ada yang udahan, pokoknya kayak bener-bener kayak wujudnya tuh masih sering dipertanyakan gitu. Terus juga yang nggak enaknya karena udah pernah nerbitin indie adalah yang pertama kontraknya tuh kayak yang tadi gue ceritain. Yang kedua biasanya penerbit mayor itu nggak mau kalau misalnya tulisan kita udah pernah diterbitin sama indie. Kadang-kadang ya, saya gue lihat juga ada beberapa cerita yang diterbitin dari indie terus dia naik cetak jadi ke mayor. Biasanya penerbit mayor itu berpikir kalau cerita kita itu udah basi, udah banyak orang yang tahu, jadi kayak nggak ada nilai jualnya lagi. Terus juga kita jarang bisa buat naik dari indie ke mayor karena kontrak di penerbit indie itu terikat gitu. Jadi kalau mau kalian misalnya udah pernah nerbitin di indie, coba kalian negosiasiin lagi gimana kalau misalnya sisa bukunya kalian borong atau gimana, biar win to win gitu kan. Jadi penerbitnya senang, kalian juga senang. Jadi kesimpulannya kalau penerbit indie itu kalau kalian juga yang modalin, mending kalian self publish aja gitu, karena nggak enak banget kan kalian yang modal untungnya dibagi dua. Nah yang ketiga ini penerbit mayor. Mungkin banyak yang nggak tahu penerbit mayor itu apa. Jadi penerbit mayor itu adalah penerbit yang besar, jadi dia udah jadi perusahaan yang resmi, terus buku-bukunya terpampang nyata di Gramedia dan toko buku offline lainnya. Nah kalau nerbitin di penerbit mayor kalian nggak perlu biaya apapun karena udah pasti perusahaan penerbit itu yang bakal nanggung semua biaya percetakan. Terus layoutnya juga udah pasti di layoutin, di editing, sampai dibikinin cover, sampai didistribusiin juga ke toko-toko online maupun offline seperti Gramedia, Gunung Agung, Toga Mas, Salemba, dan lainnya. Terus penerbit mayor ini biasanya kita terikat kontrak beberapa tahun gitu, ada yang 3, ada yang 5, dan selama masa yang udah ditentukan kita nggak boleh ngasih naskah kita kepada yang lainnya gitu. Dan yang gak enaknya dari penerbit mayor ini adalah royalti kita sedikit banget gitu. Kayak modal buku di percetakan paling cuman 10.000 gitu, terus buku kita dijual 80.000, terus kita cuma dapat 8.000 karena biasanya royalti penulis itu kan 10%, terus kita dipotong juga pajak 15%. Nah iya, kalau misalnya kita self publish terus kita penerbit indie, kayaknya kita nggak dipotong pajak-pajakan gitu deh. Jadi menurut kalian lebih enak terbit di mana, self publish, indie, atau mayor? Komen di bawah. Terus kalau ada pertanyaan kalian juga bisa komen di bawah, nanti bakal gue jawab. Dan kalau misalnya ada request nanti mau ngebahas apa lagi juga bisa komen di bawah. Pokoknya komen di bawah, komen di bawah, komen di bawah. Jadi gue udah selesai ngebahas tentang penerbit indie, self publish, dan mayor nih. Jadi kayaknya udah lumayan jelas ya. Kita udahan dulu karena ini gue bikinnya jam 12:30 malam. Persis pas gue udah selesai ngupload makeup tutorial, itu gue langsung bikin video ini. Nggak bikin videonya, kayak nyusun konsepnya, terus gue bikin video demi kalian karena banyak banget yang nyuruh gue bikin video tentang ini. Jadi segitu dulu ya, gue mau tidur, ngantuk. Sekali lagi jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Bye bye.